Apakah teman-teman selama ini sudah mulai terdorong untuk menggunakan fasilitas-fasilitas digital yang banyak tersedia di internet untuk meningkatkan produktivitas? Hai teman-teman, kita sudah sampai di bagian tentang kepemimpinan dan agility. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang tantangan kepemimpinan era YZ. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa judul video series ini memang YZ Leadership, tapi bukan berarti ini ditujukan hanya untuk para generasi YZ yang menjadi seorang pemimpin atau hanya untuk pemimpin yang memiliki anggota tim dari generasi YZ. Bukan. Video series ini ditujukan bagi siapa saja yang memegang peranan pemimpin di era YZ, di mana ia dihadapkan pada sebuah keadaan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah situasi angkatan kerja yang berisi begitu banyak generasi berinteraksi di dalam satu kelompok yang sama. Ada generasi baby boomers, ada generasi X, Y, Z, dan sebentar lagi generasi Alpha juga akan memasuki dunia kerja. Belum lagi dunia bisnis yang semakin kompleks akibat persaingan yang begitu liar, tidak lagi linear. Jadi tantangan kepemimpinan di era YZ ini berpusat di dua hal yang saya sebutkan barusan. Pertama, angkatan kerja yang berisi multi generasi. Walaupun setiap generasi memiliki kebutuhan dasar yang sama, tetapi cara mereka memenuhinya sangat berbeda satu sama lain. Disinilah tantangan itu berada. Bagaimana kita sebagai pemimpin memimpin orang-orang yang menggunakan cara yang sangat berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah situasi persaingan bisnis yang akhir-akhir ini begitu liar. Dulu, bisnis-bisnis bersaing secara jelas. Misalnya, Hotel Bintang 5 bersaing dengan sesama Hotel Bintang 5. Tetapi sekarang situasi itu sudah berubah menjadi liar, bahkan Hotel Bintang 5 sekarang harus bersaing juga dengan hotel-hotel non-bintang yang menawarkan banyak kemudahan di pasar. Di awal bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat aspek-aspek apa saja yang wajib kita perhitungkan dalam sepak terjang kepemimpinan kita supaya secara mendasar bisa bertahan sebagai pemimpin era YZ. Ada 6 aspek yang wajib kita ingat, yaitu fleksibilitas, pengetahuan global, inovasi, inspirasi, teknologi, dan disiplin baru. Mari kita bahas satu persatu secara singkat banget. Yang pertama, fleksibilitas. Pemimpin era YZ harus membuka hatinya seluas mungkin untuk dapat secara fleksibel menggunakan pendekatan-pendekatan beragam dalam menyelesaikan semua pekerjaannya, tidak terpaku pada satu pakem tertentu saja. Yang kedua, pengetahuan global. Kita wajib memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang terjadi di dunia, baik dari segi bisnis, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya update atau kudet? Selanjutnya yang ketiga adalah inovasi. Kalau kita mau eksis di era YZ ini, kita wajib memiliki kemampuan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dan kekinian, serta mencari solusi yang inovatif dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Ini bisa kita mulai dengan mengasah kreativitas, meningkatkan empati, dan mendisiplinkan diri dalam hal eksekusi. Kalau itu semua bisa dilakukan, yakin deh, kita pasti bakalan jadi pemimpin yang inovatif. Yang keempat adalah inspirasi. Pemimpin era YZ wajib mengembangkan karakter dan kepribadiannya supaya bisa menginspirasi orang-orang di sekitar agar mereka mau menghasilkan kinerja yang lebih tinggi setelah berinteraksi dengan kita. Yang kelima adalah teknologi. Dan untuk hal ini saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman selama ini sudah mulai terdorong untuk menggunakan fasilitas-fasilitas digital yang banyak tersedia di internet untuk meningkatkan produktivitas? Kenapa saya tanya seperti itu? Karena saya ingin mengingatkan bahwa sekarang ini teknologi berkembangnya begitu pesat. Jadi sangat disarankan untuk explore apa saja aplikasi dan software di internet yang bisa digunakan untuk produktivitas. Dan jangan kaget, nanti kita akan temui bahwa versi-versi dari aplikasi dan software itu akan berkembang menjadi lebih canggih lagi dengan kecepatan yang seolah-olah sengaja ingin meninggalkan kita. Seolah sengaja ingin membuat kita itu ketinggalan update. Dan kita selalu wajib harus aware terus tentang hal ini. Dan yang terakhir adalah tentang disiplin baru. Maksudnya adalah supaya kita bisa survive di era yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah bijak jika kita selalu membekali diri dengan ilmu-ilmu baru untuk melengkapi ilmu yang sudah kita kuasai.
Saran kami adalah coba deh mulai bikin target bulanan, akan belajar ilmu apa bulan ini, bulan depan, dan bulan-bulan berikutnya. Contohnya ya, jika kita seorang sales profesional, maka untuk melengkapi ilmu penjualan yang sudah kita kuasai, bulan depan kita mau mentargetkan harus mulai belajar negosiasi bisnis. Bulan berikutnya mentargetkan harus mulai belajar dasar-dasar desain. Kemudian bulan berikutnya mentargetkan harus mau mulai belajar tentang interaktivitas digital dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu dijamin kita akan selalu menjadi pemenang di profesi kita. Itulah bagian pertama dari tantangan kepemimpinan di era YZ. Setelah ini kita akan melanjutkan ke bagian tentang keahlian-keahlian penting untuk pemimpin era YZ. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.